tiga item yang menjadi sasaran kita pada pelaksanaan kegiatan ini. Yang pertama untuk asesmen nasional itu ada 4 kegiatan yang direncanakan. Itu pertama adalah tetap melaksanakan sosialisasi agar pemahaman terhadap pentingnya yang ini bisa secara serentak diketahui oleh pelaku pendidikan di Provinsi Gorontalo. Kenapa kami mengangkat ini? Karena menjadi program juga karena masih ada satu pendidikan yang tidak melaksanakan AN pada tahun 2021 dengan berbagai alasan yang ketersediaan reservasi ikan yang tidak sempat dan tidak sempurna pada saat pelaksanaan AN. Hingga kami berpikir bahwa perlu tetap melaksanakan sosialisasi AN ini sehingga outputnya sosialisasinya manfaat dan pentingnya AN pada seluruh pelaku pendidikan khususnya di bidang SMA di Provinsi Gorontalo. Jadi strategi yang kami laksanakan karena adalah sosialisasi secara tetap muka. Tentu yang pertama menyiapkan perencanaannya, ada panduan kegiatan, kemudian pelaksana dan menetapkan narasumber dan serta pelaksanaan kegiatan. Sasaran kami adalah sasaran dari kegiatan ini adalah kepala sekolah dan perwakilan guru yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan April dan Mei 2022, mengingat AN ini untuk tahun 2022 secara isu akan dilaksanakan pada bulan Agustus atau September. Jadi menanggung jawab dari kegiatan ini tidak hanya dinas tetapi dipisahkan Pak folder nih, folder kelas, notulah kelas, ini tugas kelas. Yang kedua adalah penguatan penerapan literasi dan generasi dalam pembelajaran. Itu tujuannya untuk meningkatkan pemahaman guru dan siswa dalam menerapkan dan membiasakan konsep literasi dan generasi dalam pembelajaran. Outputnya, guru dan siswa memiliki pemahaman tentang kompetensi literasi dan numerasi. Strateginya mengidentifikasi guru mapel untuk pelaksanaan daripada penguatan literasi ini. Sasarannya adalah guru mapel dilaksanakan pada bulan April dan penampilannya adalah dinas juga di berkaitan MKPS dan DIB. Yang ketiga, koordinasi dengan tim AN pusat atas hasil asesmen nasional untuk tujuannya untuk memperoleh informasi agar intervensi dalam pemetaan program AN tahun berikutnya itu jelas kita akan mengintervensinya di mana. Outputnya tersedianya dapat pendidikan hasil pelaksanaan AN tahun 2021. Melakukan koordinasi dengan Puspetik untuk memperoleh informasi hasil AN yang akan melaksanakan ada tim pengembangan kurikulum oleh dinas. Yang pertama tadi kemudian melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk memperoleh informasi pada satuan pendidikan dalam persiapan dan pelaksanaan AN khususnya pada tahun AN tahun 2022 ini. Outputnya terpantaunya persiapan dan pelaksanaan AN satuan pendidikan. Menyiapkan strateginya adalah menyiapkan instrumen monet itu di bidang SMA dan rencananya pada tulis sampai dengan program. Untuk kurikulum Merdeka itu melakukan sosialisasi implementasi kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan. Ini tujuannya untuk memberikan pemahaman pada satuan pendidikan dalam menyiapkan implementasi pelaksanaan kurikulum Merdeka. Tersosialisasinya implementasi kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan. Juga karena dalam bentuk kegiatan sosialisasi luring, tentu kami menyiapkan dalam panduan sebagai dasar kegiatan serta sampai dengan pelaksanaannya. Sasarannya adalah kepala sekolah dan guru wakasek kurikulum khususnya di sini. Dan penanggung jawabnya adalah dari dinas
Dia melibatkan KPS, KKS, dan INB. Yang kedua, mendorong sekolah dalam menggunakan akun Belajar ID dalam implementasi kurikulum merdeka. Karena sampai dengan saat ini di Provinsi Gorontalo penggunaan akun Belajar ID ini masih sangat rendah, sehingga kami memprogramkan dalam rencana ini untuk melakukan mendorong sekolah. Tujuannya untuk mengefektifkan semua satuan pendidikan dalam memanfaatkan akun belajar untuk penggunaan platform Merdeka Mengajar. Ya, kurikulum Merdeka ini sudah diimplementasikan. Outputnya seluruh satuan pendidikan dari kepala sekolah, guru dan peserta didik sudah menggunakan akun Belajar ID. Strateginya itu melakukan pendampingan pada satuan pendidikan dalam memanfaatkan akun belajar di kepala sekolah, sasarannya kepala sekolah dan guru. Ini juga kami penanggung jawab selain dinas juga KPS, KKS dan INB. Kemudian yang ketiga, workshop peningkatan peran INB dalam melaksanakan implementasi kurikulum merdeka. Tujuannya untuk meningkatkan peran INB dalam melaksanakan implementasi kurikulum merdeka. Di outputnya, pengurus INB semua mata pelajaran memiliki pemahaman dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Juga karena dalam bentuk workshop, maka tentu strategi pelaksanaannya mulai dari perencanaan menyusun panduan sampai dengan pelaksanaan kegiatan. Sasarannya adalah ketua-ketua INB semua mata pelajaran. Juga penanggung jawab juga dinas, KKS dan Tapi di mana ya Bapak yang ini juga perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi agar outputnya akan terpantaunya persiapan dan pelaksanaan itu oleh dinas. Tentu strateginya adalah menyiapkan instrumen model atas implementasi daripada kurikulum merdeka. Yang ketiga untuk bisa itu dalam kegiatan peningkatan bisa ini menyiapkan sarana dan prasarana dalam meningkatkan nilai bisa. Tujuannya untuk mendorong satuan pendidikan dalam meningkatkan nilai bisa. Outputnya dengan ketersediaan sarana prasarana satuan pendidikan nilai bisa itu akan meningkat. Tentu strateginya adalah merencanakan pada anggaran daerah untuk pemenuhan sarana sekolah melalui APBD atau PPAK. Sasarannya adalah sekolah yang menjadi sasaran daripada visa yang terambil secara nasional untuk membentukkan sarana dalam rangka peningkatan visa. Ini rencananya tahun 2023 karena bisa dilaksanakan 3 tahun sekali, bahwa dengan pemenuhan ini akan bisa mengambil peningkatan dari visa. Yang kedua, melakukan bintang guru dalam perurusan soal setara dengan soal visa. Tadi dia soal WOTS atau pembelajaran WOTS, ini setara dengan soal visa. Untuk tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menulis soal-soal setara soal-soal yang diujikan dalam visa. Outputnya, guru memiliki kemampuan dalam menulis soal yang setara dengan soal-soal visa. Jika kegiatannya dalam bentuk bintang, maka tentu strategi pelaksanaannya menyiapkan mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan kegiatan. Jadi sasarannya adalah guru mata pelajaran. Saran bintang adalah penanggung jawab adalah dinas. Yang ketiga, memprogramkan atau melakukan tahu soal-soal visa bagi peserta didik. Jadi terlatihnya peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal visa. Di outputnya, peserta didik memiliki kemampuan dalam menjawab soal-soal visa. Kemudian strateginya yaitu memberikan kesempatan kepada satuan pendidikan dalam melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga bimbingan belajar yang ada. Jadi sasarannya adalah peran daripada output ini adalah kepala sekolah untuk menjalin kerjasama dengan lembaga bimbel. Yang keempat adalah melakukan monitoring dan supervisi
evaluasi dan supervisi atas program yang telah direncanakan dari program sampai dengan program 3 agar outputnya kita akan memperoleh persiapan dan pelaksanaan PISA serta akan memperoleh informasi PISA pada sekolah sasaran di tingkat provinsi. Strateginya adalah menyiapkan instrumen model dan supervisi. Ini yang bisa dipaparkan untuk RTL Provinsi Gorontalo. Mungkin ada tambahan melengkapi program ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini demikian pemaparan dari Provinsi Gorontalo. Menarik sekali Bapak Ibu yang cukup lengkap. Ngobrol Bapak Ibu mungkin ada masukan saran atau mungkin pertanyaan, kami silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Saramanda, pengawas di Provinsi Bengkulu. Bapak narasumber yang hormati semua peserta pesta. Sebelumnya kami mohon maaf ya, bukan mengkritisi, tapi mungkin memberikan saran. Kalau ada benarnya, kalau ibu lihat di PISA, ibu lihat di PISA, kemudian ada tryout, ya. Nah di tryout ini, kalau saya nggak salah, itu yang kepala sekolah itu judul di atasnya itu sasaran. Jadi menurut saya itu kurang tepat. Sasaran kepala sekolah. Tapi kalau benar jawabnya mungkin pas kepala sekolah. Kita tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa yang lainnya? Ini yang kita bisa ya, kita mau sama apa gitu kita tambahin selain sosialisasi. Udahlah itu ada. Apa? Udah penting. Program kita perlu sosialisasi kan? Iya. Karena kita belum pernah ya. Iya. Jadi perlu sosialisasi. Bisa ini memang kalau dilihat bahwa sasaran yang dimaksud ini sekali wawancara dengan ini YouTube dengan SMA Gembala Baik. Sering dapat juara internasional loh Pak. Kami mendefinisikan misi sasarannya adalah kepala sekolah. Nah, pihak dinas dalam hal ini dinas mendorong kepala sekolah untuk melakukan kerjasama dengan lembaga bimbingan belajar, melakukan tryout soal yang setara dengan soal PISA. Di tahun secara bahasa target ini kurang tepat, mungkin bisa juga kalian menerima saran ini bahwa di sini sasarannya adalah peserta didik peserta pendidikan, kemudian yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah. Ini mungkin saat ini bisa diterima untuk agar ini membaca tidak multitafsir atas sasaran yang diharapkan. Jadi orientasi kami tadi karena maksudnya adalah mendorong kepala sekolah, maka sasaran dan dinas adalah kepala sekolah melakukan kerjasama dengan lembaga bimbingan untuk melakukan tryout soal-soal yang besar. Ya, kira-kira itu menurut pandangan kami. Kalau misalnya mungkin ada yang perlu diperbaiki juga di kegiatan itu. Mungkin di situ bukan tryout, tapi mungkin koordinasi. Ya.
Jadi kalau di situ ada kata-kata koordinasi, mungkin bisa saja itu sasarannya kepala bayangin sekolah. kita buat Ya, terima kasih, Bu. Iya, udah mudah. Ya, baik, terima kasih. Masukannya akan menjadi perbaikan bagi sekolah dan lembaga terkait. Satu itu harus dimasukkan Terima kasih, Pak. Matematika tuh 2-3 soal. Oke, terima kasih. Mungkin saya sekalian bicara nomor satu. Itu di situ penyiapan sarana dan prasarana dalam peningkatan nilai bisa. Jadi kalau saran saya sebenarnya kalau sarana prasarana itu langsung ke peningkatan nilai. Karena ini dia bisa berkaitan dengan AKM, maka pokoknya sama dengan AKM. Misalnya komputer yang atau jaringannya. Kalau usul saya itu. Dan yang kedua, tahun itu waktunya itu kan tahun. Jadi kalau boleh saya menyarankan paling tidak hindarkan sehingga nanti lebih real kan tahun semua ya misalnya. Jadi kalau mungkin kan misalnya bukan hari ya. Jadi kalau yang masih tahun itu apakah memang belum dirancang atau bagaimana karena itu kan baru dibantai. Saya kira itu masukan dari kami. Baik, atas masukannya di dalam poin 1 ini memang untuk penyiapan sarana dan prasarana yang menjadi program kegiatan ini dalam perencanaan atau dalam program ini berupaya dengan sarana prasarana yang disiapkan oleh dinas itu mendorong atau mengupayakan sekolah bagaimana agar dengan ketersediaan sarana prasarana ini secara internasional nilai bisa ini juga akan lebih meningkat, gitu pemahamannya. Kemudian untuk tahun ini karena ini yang nanti akan direncanakan dianggarkan pada tahun 2023, kalau 2022 mungkin sudah tidak mungkin lagi karena sudah berjalan. Jadi rencana tahun 2023 ini nanti akan dimasukkan dalam program dinas di tahun 2023 sehingga kami belum mencantumkan bulan atau waktu pelaksanaannya pada bulan apa. Tetapi di tahun 2023 akan ada penyelenggaraan atas kalau menyiapkan kelengkapan sarana prasarana terutama bagi sekolah yang menjadi sasaran visa tahun 2022 ini. Kira itu Pak yang namun nanti juga akan berdiskusi dengan teman dari sama-sama untuk meramu kalimat pemaknaan kalimatnya ini. Kira itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas. Ada tambahan dari saya, kami pribadi Alok terkait dengan yang sudah kami diskusi ini dengan dua hal yang saya tanggapi ini. Memang kalau pertama dari tadi kita sudah mulai awal itu memang kami fokusnya di sekolah Pak, di sekolah. Jadi kalau kami tuangkan dia di koordinasi itu jadi lain masalah. Dan mengapa di sini disampaikan oleh kepala sekolah? Memang kepala sekolah yang sebenarnya tidak salah kalau sebenarnya adalah siswa, tetapi karena di sini kepala sekolah dia mempunyai peran aktif kegiatan yang sekolahnya dia, maka dari dinas menuntut kepala sekolah dia. Tadi masukan Bapak akan dipertimbangkan. Kemudian yang tadi adalah mengenai penyiapan sarana. Memang kalau penyiapan sarana sekolah itu memang dalam gambaran itu ada beberapa hal yang kurang terkait dengan terkait pelaksanaan bisa, contoh jaringan internet, yang kedua adalah penyiapan komputer dan SDM yang ada di dalamnya. Ya, jadi komponen yang ada. Nah, karena ini kebesaran kegiatan yang dilakukan, nanti di sub kegiatan atau bukan kegiatan akan muncul seperti apa yang dibutuhkan, mungkin komputer, laptop atau ruangan yang dibenahi yang masih tidak memenuhi syarat atau kurang layak, nanti akan diperbaiki. Itu baik, tapi ini masih besaran nomenklatur kegiatan, belum spesifik ke unit atau uraian yang akan dikeluarkan oleh DPA. Itu Pak, terima kasih. Bapak Ibu, mungkin ada yang lain ingin menanggapi.
Kalau sudah cukup, saya mohon mungkin masukan saran dari pembahas. Terima kasih Pak Menhan. Ibu Bapak, untuk RPL ini yang perlu kita garis bawahi adalah konsumsi informasi itu tidak hanya kepada sekolah tentunya, terutama untuk asesmen nasional. Karena kalau hanya kepala sekolah dan guru, rasanya kurang lengkap kalau tidak disertai dengan pengawas sekolah misalnya, kemudian komite sekolah misalnya, itu kan juga menjadi bilang tarifnya 250 penanggung jawab setiap dari laporan berteman dengan nyamuk. Untuk sosialisasi Hotel 250 kan ada nyamuk ya Pak? tidak hanya kepada kepala sekolah dan guru. Jadi stakeholder daripada pendidikan itu setidaknya juga perlu informasi itu, karena nanti pengawas sekolah bagaimana, apa yang harus dilakukan dengan hasil evaluasi asesmen nasional untuk sekolah ini, bagaimana melakukan pembinaan. Kemudian kalau untuk komite, bagaimana peranan yang harus dilakukan, apa kontribusinya untuk meningkatkan pendidikan di sekolah itu. Nah, ini untuk hasil evaluasi, hasil sosialisasi atau sosialisasi hasil evaluasi asesmen nasional, itu ya Bu. Kemudian untuk PISA, kalau tadi kan dikatakan di sana ada sarana, saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Kapolri. Ditambah kalau untuk sarana mungkin digunakan untuk memperkuat proses pembelajarannya. Karena PISA itu merupakan output daripada proses pembelajaran. Hasil proses pembelajarannya bagaimana di sini? Nah, di sana mungkin untuk memperkuat proses pembelajaran. Kalaupun untuk melaksanakan PISA mungkin akan digunakan untuk fasilitas pada saat misalnya pelaksanaan apa untuk sarana komputernya atau jaringan internetnya, karena mungkin dilaksanakan secara online Pak atau PISA ya. Mungkin seperti itu. Jadi yang perlu saya garis bawahi dari soal dari RPL ini untuk Gorontalo ya, untuk sosialisasi dan untuk PISA. Kemudian kalau untuk kurikulum merdeka, kalau untuk kurikulum merdeka, tolong juga nanti pada saat menyusun kurikulum merdeka, kita harus melihat kompetensi peserta didiknya. Ada lebih banyak di posisi mana, lebih banyak di level mana, lebih banyak di gaya belajar yang bagaimana. Nah itu harus tertuang di dalam dokumen kurikulum, sehingga proses pembelajaran di sekolah itu nanti benar-benar mempunyai roh daripada kurikulum merdeka yang dikatakan Pak Patut tadi, benar-benar melaksanakan pembelajaran teaching at the right level 1. Kemudian yang kedua, proses pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik yang dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila dari hasil dari karakter proses pembelajaran. Itu barangkali Ibu yang bisa saya tambahkan dari Pak Patut. Cukup. Ya, lanjut Pak Menpan. Ya, terima kasih Bu Isma yang telah memberikan data tambahan, dan mungkin nanti bisa kita revisi ya, termasuk yang di tadi kami memang belum banyak melibatkan stakeholder, terutama komite. Jadi nanti kami akan melibatkan juga komite setelah mereka punya plan. Saya kira itu nanti bisa kita revisi. Dan selanjutnya dari Kalimantan Utara.